Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang berjudul tentang Rogers, teori yang berpusat pada pribadi, di mana anggota kami terdiri dari 1. Esther Silaban, NPM 189000097, yang kedua Aaron Utajulu 199000015, yang ketiga Bistian Lumban Gaul dengan NPM 199000050, yang keempat Sari Uli Silitonga dengan NPM 199000051, yang kelima Mega Tambunan NPM 199000053, yang keenam Elsa Grace Haryanja dengan NPM 199000052, dan yang terakhir adalah Nia Berliana Sipayung dengan NPM 199000055, yang akan dimulai dengan teman kami yang bernama Mega. Saya akan menjelaskan tentang teori yang berpusat pada diri sampai disorganisasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori yang berpusat pada pribadi. Teori yang berpusat pada pribadi ini dikenal sebagai pendekatan non-direktif atau yang bisa disebut dengan istilah yang tidak menyenangkan yang diasosiasikan dengan namanya dalam waktu yang cukup lama. Istilah ini memiliki beberapa macam seperti istilah yang berpusat pada klien, yang berpusat pada pribadi, yang berpusat pada siswa, dan lain-lain. Asumsi dasar. Roger menganjurkan 2 asumsi umum, yaitu yang pertama, kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan formatif ini itu adalah terdapat kecenderungan dari setiap hal, baik organik maupun non-organik, untuk berevolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Misalnya untuk alam semesta, terjadi sebuah proses kreatif dan bukan proses disintegrasi. Dan sedangkan untuk manusia, kesadaran merupakan evolusi dari ketidaksadaran primitif menjadi kesadaran yang sangat teratur. Selanjutnya, sikap defensif. Sikap defensif adalah perlindungan atas konsep diri dari kecemasan dan ancaman dengan penyangkalan atau distorsi dari pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep diri. Oleh karena konsep diri terdiri dari banyak kalimat pendeskripsian diri, konsep diri menjadi suatu fenomena yang memiliki sisi. Ketika pengalaman seseorang tidak konsisten dengan satu bagian dari konsep diri, orang tersebut akan bertindak dengan cara defensif untuk melindungi struktur konsep diri yang sudah terbentuk. Selanjutnya yaitu disorganisasi. Bentuk dari perilaku disorganisasi yaitu mempunyai asal yang sama dengan perilaku defensif normal, yaitu perbedaan antara pengalaman organismik manusia dengan pandangan mereka terhadap diri. Disorganisasi dapat terjadi secara tiba-tiba atau dapat terjadi secara bertahap selama rentang waktu yang panjang. Ironisnya, selama terapi manusia sangat rentan terhadap disorganisasi, terutama apabila terapis secara akurat menginterpretasikan tindakan mereka dan juga bersikeras bahwa mungkin mereka menghadapi pengalaman ini secara prematur. Hambatan pada kesehatan psikologis. Ada beberapa hal yang menghambat kesehatan psikologis seseorang. Yang pertama itu penghargaan yang bersyarat. Kebanyakan manusia menerima penghargaan bersyarat atau condition word, yaitu mereka mempersepsikan bahwa orang tua, teman sebaya, atau pasangan mereka mencintai dan menerima mereka hanya apabila mereka dapat memenuhi ekspektasi dan persetujuan dari pihak-pihak tersebut. Penghargaan bersyarat timbul saat penghargaan positif dari significant other memiliki persyaratan, saat individu tersebut merasa dihargai dalam beberapa aspek dan tidak dihargai dalam beberapa aspek lainnya. Penghargaan bersyarat menjadi kriteria penerimaan atau penolakan terhadap pengalaman kita. Kita secara bertahap mengasimilasikan struktur diri kita pada persepsi kita atas sikap yang ditunjukkan oleh orang lain pada kita. Dan setelahnya kita mulai mengevaluasi pengalaman-pengalaman kita dengan landasan tersebut. Apabila kita melihat orang lain menerima kita tanpa melihat tindakan kita, maka kita akan percaya bahwa kita dihargai tanpa syarat. Akan tetapi, apabila kita memiliki persepsi bahwa beberapa perilaku kita mendapat persetujuan dan beberapa tidak, maka kita akan melihat bahwa penghargaan untuk kita bersifat kondisional. Akhirnya, kita kemudian dapat mempercayai penilaian dari orang lain yang konsisten dengan pandangan negatif atas diri kita, mengabaikan persepsi sensoris dan insting kita. Secara bertahap kita akan menjadi terasing dari diri organismik dan diri kita sebenarnya. Evaluasi yang positif atau negatif tidak mendukung kesehatan psikologis, tetapi malah akan menghambat kita untuk menjadi terbuka sepenuhnya terhadap pengalaman-pengalaman kita. Sebagai contoh, kita dapat menolak pengalaman yang menyenangkan karena yakin orang lain tidak menyetujuinya. Saat kita meragukan pengalaman kita sendiri, kita juga mendistorsi kesadaran kita atas pengalaman tersebut.
sehingga semakin menguatkan perbedaan antara evaluasi organismik dan nilai-nilai yang diinternalisasikan dari orang lain. Selanjutnya, inkongruensi. Organisme dan diri atau self adalah dua entitas yang dapat kongruen satu sama lain ataupun tidak. Kedua kecenderungan ini kadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Ketidakseimbangan psikologis dimulai saat kita gagal mengenali pengalaman organisme kita sebagai pengalaman diri, yaitu ketika kita tidak secara akurat membuat simbolisasi dari pengalaman organisme kita ke dalam kesadaran. Karena pengalaman tersebut terlihat tidak konsisten dengan konsep diri yang sedang timbul, inkongruensi antara konsep diri dan pengalaman organismik adalah sumber dari gangguan psikologis. Gangguan psikologis penghargaan bersyarat yang kita terima pada awal masa kanak-kanak dapat mengakibatkan konsep diri yang salah, konsep diri yang berdasarkan distorsi dan penyangkalan. Konsep diri yang muncul meliputi persepsi yang tidak jelas dan tidak selaras dengan pengalaman organisme kita. Secara inkongruensi antara diri dan pengalaman dapat berakibat pada perilaku yang tidak konsisten dan berbeda. Selanjutnya, menjadi seorang manusia. Roger mendiskusikan proses yang diperlukan untuk menjadi seorang manusia. Pertama, seseorang harus membuat kontak positif ataupun negatif dengan orang lain. Kontak ini adalah pengalaman minimum yang penting untuk menjadi seorang manusia. Kemudian, penghargaan positif adalah persyaratan untuk mendapatkan penghargaan diri yang positif yang didefinisikan sebagai pengalaman menghargai diri sendiri. Roger yakin bahwa menerima penghargaan positif dari orang lain diperlukan dalam memberikan penghargaan positif pada diri sendiri. Namun, saat penghargaan positif terhadap diri sudah terbangun, hal tersebut menjadi independen dari kebutuhan untuk terus dicintai. Oleh karena itu, sumber dari penghargaan diri yang positif berada dalam penghargaan positif yang kita terima dari orang lain. Namun setelah hal tersebut terbentuk, ia akan menjadi otonom dan bertahan dengan sendirinya. Sebagaimana Roger mengatakan bahwa orang tersebut telah menjadi orang yang penting dalam lingkungan sosial dengan caranya sendiri. Selanjutnya, penyangkalan atas pengalaman positif. Misalnya, seorang pianis yang berbakat mendapat pujian dari orang lain, tetapi ia menganggap bahwa ia tidak berhak untuk mendapatkan pujian itu karena menurut dia tidak pantas mendapatkannya, dan saat bermain piano pun mungkin menurut pandangan dia tidak bermain dengan baik. Selanjutnya, tingkat kesadaran. Ada 3 tingkat kesadaran yang dikemukakan oleh Roger. Yang pertama yaitu beberapa kejadian dialami di bawah batas kesadaran dan biasanya diabaikan atau disangkal. Pengalaman yang diabaikan dapat diilustrasikan dengan seorang wanita yang sedang berjalan melewati jalanan yang padat, sebuah kegiatan yang dapat menghadirkan banyak stimulus potensial, terutama stimulus visual dan auditori. Oleh karena ia tidak dapat memperhatikan semuanya, banyak yang akhirnya diabaikan. Tingkat kesadaran yang kedua yaitu Roger membuat sebuah hipotesis bahwa beberapa pengalaman akan disimbolisasikan secara akurat dan dimasukkan dengan bebas ke dalam struktur diri. Tingkat kesadaran yang ketiga meliputi pengalaman yang diterima dalam bentuk yang terdistori. Saat pengalaman kita tidak konsisten dengan pandangan kita terhadap diri, kita mengubah bentuk atau mendistorsi pengalaman tersebut supaya dapat diasimilasikan ke dalam bentuk konsep diri yang sudah ada. Selanjutnya, diri dan aktualisasi diri. Aktualisasi diri atau self-actualization merupakan bagian dari kecenderungan aktualisasi, sehingga tidak sama dengan kecenderungan itu sendiri. Diri dan aktualisasi ini memiliki 2 subsistem, yaitu konsep diri dan diri ideal. Konsep diri meliputi seluruh aspek dalam keberadaan dan pengalaman seseorang yang disadari atau walaupun tidak selalu akurat oleh individu tersebut. Konsep diri tidak identik dengan diri organisme. Sebagai contoh, perut adalah bagian dari diri organismik, tetapi bila terjadi kesalahan fungsi dan menimbulkan kecemasan, maka perut tersebut biasanya tidak akan menjadi bagian dari konsep diri seseorang. Demikian pula, manusia dapat menyangkal beberapa aspek dalam dirinya, seperti pengalaman dengan kebohongan, saat pengalaman tersebut tidak konsisten dengan konsep diri mereka. Yang kedua yaitu diri ideal. Diri ideal didefinisikan sebagai pandangan seseorang atas dirinya sebagaimana yang diharapkannya. Diri ideal meliputi semua atribut, biasanya yang positif yang ingin dimiliki oleh seseorang. Perbedaan yang besar antara diri ideal dan konsep diri yang sehat secara psikologis melihat sedikit perbedaan antara konsep dirinya dengan apa yang mereka inginkan secara ideal. Yang kedua, kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi adalah asumsi yang saling berkaitan dan relevan atau kecenderungan setiap manusia, hewan, atau tanaman untuk bergerak menuju keutuhan atau pemuasan dari potensi. Kebutuhan untuk memuaskan dorongan lapar, untuk mengekspresikan emosi mendalam yang mereka rasakan, dan untuk menerima diri seseorang adalah contoh-contoh dari satu motif aktualisasi.
Perkenalkan, nama saya Elsa Grace Cynthia Rianja, NPM 199000052. Saya akan menjelaskan bagian tentang psikoterapi. Di bagian ini saya akan membahas tentang kondisi. Rogers mengasumsikan bahwa agar satu perkembangan terapeutik dapat terjadi, kondisi dari klien pun harus diperhatikan. Ada dua kondisi yang harus diperhatikan, yaitu pertama, klien yang cemas atau rentan harus bertemu dengan terapis yang kongruen, yang juga memiliki empati dan penerimaan yang positif, tidak bersyarat untuk klien. Terus yang kedua adalah klien juga harus dapat melihat karakteristik dari Kemudian klien juga harus dapat melihat karakteristik tersebut dari terapinya. Terakhir, pertemuan antara klien dan terapi harus mempunyai durasi tertentu. Kongruensi konselor. Kondisi pertama yang perlu diperhatikan dan memadai untuk program terapeutik ini adalah terapis yang kongruen. Kongruensi terjadi apabila pengalaman organismik seorang sejalan dengan kesadaran atas pengalaman tersebut, dengan kemampuan dan keinginan untuk secara terbuka mengekspresikan perasaan-perasaan tersebut. Untuk menjadi seorang yang kongruen adalah untuk menjadi nyata atau jujur, untuk menjadi utuh atau terintegrasi, untuk menjadi apa adanya. Penerimaan positif tidak bersyarat. Penerimaan positif yang tidak bersyarat berarti terapis dapat menerima dan menghargai klien mereka tanpa batasan atau keraguan dan tanpa melihat perilaku dari klien. Walaupun terapis dapat menghargai perilaku beberapa klien ataupun menerima surat perilaku dan menolak perilaku dari klien, evaluasi eksternal positif atau negatif dapat berakibat klien untuk bersikap defensif dan menghambat pertumbuhan psikologis. Baru itu adalah mendengarkan secara empati. Empati efektif karena dapat membuat klien mendengar dan mengenali diri mereka sendiri, dan pada akhirnya menjadi terapis bagi diri mereka. Empati tidak dapat disamakan dengan simpati. Simpati mengaplikasikan perasaan untuk seorang klien, sementara empati adalah berkonotasi dengan seorang klien. Mendengar secara empati merupakan alat yang kuat yang apabila digunakan dengan ketulusan dan perhatian akan memfasilitasi pertumbuhan pribadi dalam diri klien. Proses. Menurut Rogers pada tahun 1959, dia meyakini bahwa ada aturan-aturan tertentu yang menjadi karakteristik dalam proses terapi ini. Ada 7 tahapan yang harus dilakukan oleh klien, yaitu 7 tahapan dalam perubahan terapeutik. Yang tahapan pertama yaitu dengan ketidakmauan untuk mengkomunikasikan apapun tentang diri. Manusia pada tahap ini biasanya tidak mencari pertolongan, tetapi apabila mereka datang karena alasan tertentu, mereka akan menjadi sangat kaku dan menolak untuk berubah. Mereka tidak menyadari adanya masalah dan menolak untuk mengaku perasaan emosi personal. Tahapan yang kedua adalah di sini klien mulai menjadi lebih tidak kaku. Mereka memfokuskan mendiskusikan peristiwa-peristiwa eksternal dan orang lain, tetapi tidak mengakui atau gagal menyadari mengenai perasaan mereka sendiri. Yang ketiga adalah mereka lebih bebas dalam membicarakan diri mereka walaupun masih sebagai objek, seperti saya melakukan yang terbaik yang saya dapat melakukan saat bekerja, tetapi bos saya masih tetap tidak menyukai saya. Di situ klien menjadi objek ketika dia berbicara. Klien membicarakan perasaan dan emosi yang terjadi di masa lalu dan di masa depan, serta menghindari perasaan yang sedang dialami sekarang.
Tahapan keempat yaitu mulai berbicara mengenai perasaan mendalam, tetapi bukan yang dia rasakan. Seperti saya merasa sangat marah ketika guru saya menuduh saya melakukan kecurangan. Nah, ketika klien mengekspresikan perasaan yang sedang dia rasakan sekarang itu, mereka biasanya akan terkejut dengan ekspresi tersebut. Mereka menyangkal atau mendistorsi pengalaman walaupun mereka mempunyai sedikit kesadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk merasakan emosi yang mereka alami. Pada tahap kelima ini, mereka mulai melalui perubahan dan pertumbuhan yang signifikan. Mereka dapat mengekspresikan perasaan yang sedang mereka alami walaupun belum secara akurat melakukan simbolisasi dari perasaan-perasaan mereka, dan mulai membuat penemuan-penemuan yang baru dan inovatif di dalam diri mereka. Pada tahap yang keenam ini, mereka mengalami pertumbuhan yang dramatis dan pergerakan menuju seorang manusia yang berfungsi sepenuhnya atau aktualisasi diri. Mereka dengan bebas dapat memasukkan pengalaman-pengalaman mereka yang sebelumnya mereka sangkal atau distorsi ke dalam kesadaran mereka. Mereka menjadi lebih kongruen dan mampu menyelaraskan pengalaman yang mereka alami sekarang dengan kesadaran dan ekspresi yang bebas. Dan yang terakhir adalah tahap ke-6, menandakan akhir dari sebuah terapi. Walaupun terapi pada titik ini, klien masih akan melanjutkan sendiri ke tahapan berikutnya. Pada tahap yang ke-7 dapat terjadi di luar pertemuan terapi, karena pertemuan di tahap ke-6 merupakan proses yang tidak dapat diputar balik. Pada tahap ke-7 ini adalah tahap di mana menjadi manusia di masa depan yang akan dijalankan sesuai konsep atau motivasi yang telah ditetapkan. Mereka mampu menggeneralisasikan pengalaman dalam terapi mereka kepada dunia mereka di luar sesi terapi. Penjelasan teoritis dari perubahan terapeutik dan hasilnya. Rogers pada tahun 1980 memberikan penjelasan sesuai dengan alur logika berikut. Ketika seorang merasakan sendiri bahwa mereka menerima dan diterima tanpa syarat, mereka menyadari bahwa mungkin untuk pertama kalinya mereka dapat dicintai. Contohnya itu seperti terapis yang membuat mereka dapat menghargai dan menerima diri mereka sendiri untuk menerima penerimaan yang positif yang tidak bersyarat terhadap diri mereka. Hasil dari terapis ini itu salah satu hasil yang paling mendasar dari terapi yang berpusat pada klien adalah klien yang kongruen, tidak defensif, lebih terbuka terhadap pengalaman. Hasil lainnya merupakan kerugian logis dari hasil dasar ini. Sebagai hasil dari menjadi lebih kongruen dan tidak defensif, klien akan mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai dirinya dan pandangan yang lebih relatif terhadap dunia. Mereka lebih mampu untuk mengasimalisasikan mereka ke dalam diri mereka dalam level simbolik, menjadi lebih efektif dan menyelesaikan masalah, dan mempunyai lingkar penghargaan diri yang positif yang lebih tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Yang pertama yaitu manusia masa depan. Roger utamanya adalah psikoterapi yang perhatiannya terhadap manusia yang sehat secara psikologis, tumbuh dan teori umum terapinya. Ia kemudian memperluas pada konsep manusia yang berfungsi sepenuhnya dalam sebuah jurnal yang tidak dipublikasikan. Roger 1953. Apabila ketiga kondisi terapi yang perlu dan memadai, yaitu kongruensi, penerimaan positif yang tidak bersyarat, dan empati hadir secara optimal, kemudian bagaimana tipe orang yang akan muncul sebagai keluarga Roger 1961, 1992, 1993 memberikan beberapa kemungkinan. Baiklah, selanjutnya yaitu filosofi ilmu pengetahuan. Menurut Roger 1968, ilmu pengetahuan bermula dan berakhir dengan pengalaman subjektif, walaupun semua yang ada di antaranya harus objektif dan empiris. Ilmuwan harus mempunyai karakteristik manusia masa depan, yaitu mereka harus terdorong untuk melihat
dalam bentuk selaras dengan perasaan dan nilai internal untuk dapat menjadi aktif dan kreatif untuk terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Berikutnya ada Struggle Students. Sejalan dengan filosofi ilmu pengetahuannya, Rogers tidak memperoleh metodologi untuk mendekrai bentuk penelitiannya. Dalam penelitian atas hasil dari psikoterapi yang berpusat pada klien, pertama di pusat konseling di University of the Chicago, dan kemudian dengan pasien skizofrenia di University of the Wisconsin. Ia dan koleganya membiarkan permasalahan mempunyai tempat sebelum metodologi dan pengukurannya. Tujuan dari Struggle Students adalah untuk meneliti proses dari hasil terapi yang berpusat pada klien. Terapis berada dalam tahapan journeyman. Mereka termasuk Rogers dan anggota fakultas lainnya, walaupun mahasiswa juga bekerja menjadi terapis. Yang berikutnya hipotesis. Penelitian pada University Chicago Counseling Center dibangun dengan landasan hipotesis didasarkan yang berpusat pada klien, yang menyatakan bahwa semua orang memiliki di dalam diri mereka kapasitas baik bersifat aktif ataupun laten untuk melakukan pemahaman, disertakan kapasitas dan kecenderungan untuk bergerak, aktusiasi diri dan kematangan pribadi. Berikutnya metode. Peneliti menggunakan dua metode berbeda dengan melakukan kontrol. Pertama, mereka meminta setengah dari orang-orang berbeda dalam kelompok terapi untuk menggunakan selama 60 hari sebelum mereka menerima terapi partisipan ini. Disebut sebagai kelompok tunggu atau kelompok tunggu dan kelompok kontrol pribadi. Diharuskan menggunakan sebelum menerima terapi untuk menentukan syarat motivasi untuk berubah dengan pertolongan terapi itu sendiri, yang dapat menyebabkan manusia untuk menjadi lebih baik. Kontrol kedua terdiri dari satu kelompok normal yang berpisah dengan berisi orang-orang yang telah mendaftar secara sukarela untuk menjadi partisipan dalam penelitian tentang kepribadian. Berikutnya temuan. Penelitian menemukan bahwa kelompok terapi mempunyai perbedaan yang lebih solid antara diri dan diri ideal setelah perialani terapi sebelumnya. Dan pertahanan semua yang telah hanya suatu raih tersebut dalam periode setelah terapi. Dengan harapan kelompok kontrol yang berisi orang normal yang mempunyai tingkat kongrue yang lebih mengikuti kelompok terapi pada penelitian. Tetapi dibandingkan dengan kelompok mereka menunjukkan hampir tidak ada perubahan dalam kongruensi antara diri arah ideal dari pengukuran di awal penelitian sampai pengukuran terakhir. Berikutnya rangkuman dari hasil. Studi Skagel menunjukkan bahwa orang-orang menerima terapi yang berpusat pada klien pada umumnya menunjukkan pertumbuhan dalam peningkatan, akan tetapi peningkatan ini lebih jauh optimal. Kelompok terapi memulai perawatan kelompok sebagai yang tidak lebih sehat kelompok kontrol. Mereka menunjukkan pertumbuhan beberapa selama terapi dan meningkatkan peningkatan yang mereka raih selama periode setelah terapi. Hanya suatu raih tersebut dalam periode setelah terapi. Dengan harapan kelompok kontrol yang berisi orang normal yang mempunyai tingkat kongrue yang lebih mengikuti kelompok terapi pada penelitian. Tetapi dibandingkan dengan kelompok mereka menunjukkan hampir tidak ada perubahan dalam kongruensi antara diri arah ideal dari pengukuran di awal penelitian
sampai pengukuran terakhir. Berikutnya rangkuman dari hasil. Studi Skagel menunjukkan bahwa orang-orang menerima terapi yang berpusat pada klien pada umumnya menunjukkan pertumbuhan dalam peningkatan, akan tetapi peningkatan ini lebih jauh optimal. Kelompok terapi memulai perawatan kelompok sebagai yang tidak lebih sehat kelompok kontrol. Mereka menunjukkan pertumbuhan beberapa selama terapi dan meningkatkan peningkatan yang mereka raih selama periode setelah terapi. Perkenalkan, nama saya Esther Silaban, NPM 189097. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai penelitian terkait. Penelitian Roger mengenai kondisi yang perlu dan memadai untuk pertumbuhan psikologi juga menjadi pendahulu psikologi positif dan telah didukung oleh banyak temuan dari penelitian-penelitian modern. Selain itu, pendapat Roger tentang inkongruensi diri sebenarnya dan diri ideal adalah motivasi untuk mencapai suatu tujuan terus menghasilkan banyak perhatian dari penelitian-penelitian modern. Selanjutnya, tentang teori diskrepansi diri. Pada tahun 1980-an, Ettore Higgins mengembangkan suatu versi dari teori Roger yang terus memiliki pengaruh dalam penelitian tentang kepribadian dan psikologi sosial. Versi yang dikembangkan oleh Higgins disebut teori diskrepansi diri. Satu perbedaan antara Roger dan Higgins adalah terletak pada teori Higgins yang lebih spesifik dibanding teori Roger. Higgins memprediksikan bahwa akan ada dua bentuk hasil negatif yang berbeda dari masing-masing diskrepansi tersebut. Sebagai contoh, yang pertama, diskrepansi atas diri sebenarnya. Biasanya berakibat pada emosi yang cenderung mematahkan semangat, misalnya depresi, kesedihan, dan kekecewaan. Sementara diskrepansi diri yang sebenarnya seharusnya semangat, misalnya depresi, kesedihan, dan kekecewaan. Sementara diskrepansi diri yang sebenarnya seharusnya biasanya berakibat pada emosi yang meningkatkan kekacauan, misalnya kecemasan, ketakutan, dan merasa terancam. Selanjutnya tentang motivasi dan peralihan tujuan. Salah satu ranah penelitian ketika ide Roger masih terus memiliki pengaruh adalah dalam peralihan tujuan. Menetapkan dan meralihkan tujuan adalah suatu cara manusia untuk mengatur kehidupannya supaya dapat memberikan hasil yang diinginkan dan menambah arti dalam kegiatan sehari-hari. Menurut Roger, sumber kecemasan psikologi adalah saat diri ideal seseorang tidak cukup untuk bertumpukan dengan konsep dirinya. Dan inkongruensi ini dapat direpresentasikan melalui tujuan-tujuan yang seseorang pilih untuk diraihnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Nama saya Ronto Julu, NPM 1990015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kritik terhadap Roger dan kemanusiaan. Kritik terhadap Roger. Seberapa baik teori Roger memuaskan kriteria teori yang bermanfaat? 1. Pertama, apakah teori Roger menghasilkan penelitian dan memberikan hipotesis yang dapat dikaji? Ya, penelitian Roger telah banyak menghasilkan penelitian yang berana pada psikoterapi dan pembelajaran ruang kelas. Akan tetapi penelitian Roger yang di luar area tidak terlalu banyak, sehingga mendapat penilaian sedang dari ruang lingkup psikologi. Di sini baru yang kedua, kita menilai teori Roger tinggi kemampuan yang dapat untuk diuji ulang. Memang teori Roger dapat diuji ulang, tetapi banyak setelah kematian Roger banyak pengikutnya yang berorientasi pada humanistis karena mereka gagal dalam teori umumnya sebelumnya. 3. Apakah Roger berpusat pada pribadi dan pengetahuan yang bermakna? Di sini Roger hanya terbatas pada hubungan interpersonal. Baru, apakah teori Roger termasuk hemat dan bebas dalam konsep yang berat dan bahasa yang sulit? Ya, seperti yang kita ketahui,
teori Roger di sini cukup jelas dan ekonomis, tetapi tetapi ada bahasa yang digunakan tergolong canggung dan tidak jelas, seperti pengalaman yang organismik dan di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep kemanusiaan. Konsep kemanusiaan Roger dikemukakan dengan jelas dalam debat yang terkenal dengan B.F. Skinner selama pertengahan tahun 1950-an sampai awal tahun 1960-an. Debat yang merupakan terpopuler dalam sejarah psikologi di Amerika Serikat, yang merupakan diskusi tentang 3 kontroversi tatap muka antara Roger dengan Skinner mengenai masalah kebebasan dan kontrol. Skinner berargumen bahwa manusia selalu dikontrol dengan mereka sadari ataupun tidak. Oleh karena itu kita dikontrol kebanyakan oleh hal-hal yang kita tidak duga dan tidak mempunyai rencana atau rancangan besar. Kita jadi mempunyai ilusi bahwa kita bebas. Akan tetapi Roger berpendapat bahwa manusia mempunyai beberapa derajat pilihan, bebas dan kapasitas untuk mengarahkan diri. Ia mengakui bahwa sebagian dari perilaku manusia dikontrol dan dapat diprediksi dan berjalan sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Tetapi ia berargumen bahwa nilai-nilai dan pilihan yang penting berada dalam ruang lingkup kontrol personal. Sepanjang karir yang cukup lama, Roger tetap sadar akan kapasitas manusia yang melakukan kejahatan yang besar. Namun, konsep kemanusiaan secara realitas tetap optimis. Ia meyakini bahwa manusia yang pada dasarnya bergerak maju sehingga dalam kondisi yang memadai mereka dapat bertumbuh dan menjadi aktualisasi diri. Namun pada dasarnya dapat dipercaya, bersosialisasi dan berkonstruktif. Mereka bisa tahu apa yang terbaik bagi diri mereka dan akan berusaha untuk menjadi utuh dengan syarat mereka dihargai dan dimengerti oleh orang lain yang sehat. Akan tetapi Roger juga menyadari bahwa manusia tidak dapat menjadi brutal, sadis dan neurotik. Nah, di sini sebenarnya menurut Roger, manusia dapat berlaku baik apabila manusia juga pada dasarnya dapat berbuat baik. Nah, di sini menurut Roger, manusia manusia tahu apa yang menurut mereka yang terbaik dan mereka akan berusaha menjadi utuh dengan syarat apabila mereka bisa dapat dihargai antara satu sama lain. Dan teori Roger cukup kuat dalam teleologinya, mempertahankan pandangan bahwa manusia berjuang dengan niat menuju tujuan-tujuan mereka yang mereka tetapkan dengan bebas dan untuk diri mereka. Sekali lagi, di bawah kondisi yang terapeutik dan memadai, manusia secara sadar menginginkan untuk menjadi yang lebih berfungsi sepenuhnya, lebih terbuka atas pengalaman mereka serta menerima diri sendiri dari orang lain.